One, two, three, go. Sanggupkah aku hidup bersama denganmu? Mungkinkah aku hidup tanpa ada dirimu? Hanya waktu yang bisa jawab semua itu. Sampai kapan aku tak tahu. Asik, mantap. Sehat, Be? Alhamdulillah. Mantap sekali. Cabuler dan cabulis yang saya cintai kali ini. Cabuler tuh buat yang cowok-cowok. Oh gitu. Cabulis buat yang gelis-gelis. Wih, mantap juga ya. Jadi kalau cabuler yang ada bepeler-peler. Tapi kalau cabul itu kan kata apa tuh? Cabul gitu kan. Nah, ini dia, Be. Jadi sebenarnya basicnya dari catatan si Boy. Oh. Catatan si Boy Ya. kan jadi cabo tuh. Oh ya, cabo. Cabo kan konotasinya sebenarnya negatif zaman dulu kan. Oh, iya. Cewek nakal kan. Oh, iya, Cabo iya. kan. Ah. Nah, kalau cabul juga kan konotasinya kan sebenarnya perbuatan cabul kan. Iya, cabul. Nah, tapi di sini di catatan si Buluk cabulnya jadi positif. Oh iya, iya, iya. Jadi kita bikin orang yang berpikiran cabul, Hah? ternyata berpikiran catatan si Iya, Buluk. catatan Kayak si gitu. Buluk. Nah, cabuler dan cabulis di sebelah gue ini adalah Babe Dewai Gembel. Seorang pencinta ikan cupang, bahkan boleh dibilang presiden cupang Indonesia saat ini. Ya kan? Lo mau belajar tentang bagaimana berbisnis ikan cupang, gua nih banyak belajar. Aku anak pang ini belajar banyak dari YouTube-nya dia. Pertama kali waktu gua awal-awal pengen main cupang nih. Iya, iya, iya. Gua belajar dari YouTube-nya Dewai. Nah, buat cabuler dan cabulis, lo pengen tahu bagaimana perbisnisan di ikan cupang, strategi marketingnya, cara ngebreedingnya dan segala macam, kita bakal bahas itu. Tapi di luar per ikan cupangan, Babe juga ternyata pencinta musik sejati, cuy. Belakangan kemarin sempat mengcover lagu Andi Liani. Andi Liani. Kenapa Be bisa cover lagu Andi Liani yang sanggupkah? Ah enggak, itu gini awalnya. Awalnya dulu waktu Lox Labor tuh ngadain apa namanya? Festival. Nah, itu kan juara satunya Jetlayer tuh. Ah. Jetlayer. Nah, terus Jetlayer itu vokalisnya tuh si itu tuh Andi Liani. Oh, oh iya betul. Geng sama Iwan Saverius waktu itu. Iya, Iwan Kaverius. Nah, terus the best vokalnya juga ternyata Andi Andi Liani. Liani. Nah, gue itu kan nonton terus tuh sampai gue bolos kuliah. Oke. Jadi setiap dulu ngadain dari mulai babak penyisian sampai babak final tuh gue nonton terus. Oh, ini orang keren banget gitu. Ya. Secara jujur sebenarnya gue nggak tahu bahwa dia itu bikin apalah Solo. gue nggak tahu tuh. Ternyata pas gue pelajari, oh ini kalau nggak salah vokalisnya Jetlayer dulu gitu kan. Pas di Solo sama Pai kan dibikinin. Iya, Pai gitu kan. Nah itu gue sampai tahu lo jalan ceritanya sampai gue beli albumnya tuh semua tuh. Gue beli albumnya karena lagunya itu emang kadang enak buat narik cewek. Betul. Lagu pacaran zaman dulu ya. Iya, gitu kan. Udah beli albumnya, lama gue selalu tahu dia itu bagaimana sampai kematiannya pun, gue Ya, sempet sedih tuh. kecelakaannya ya. Iya. Sampai gue pernah nyablon baju, gambar gue sendiri, rambutnya sama gini. Modelnya kayak covernya dia tuh di itu. Diplesetin Andi Liani ya. Iya, cuman nama gue Diwai gitu kan. Gue nyablon sendiri gue tuh, saking ngefannya gitu. Emang basicnya emang ngefans sama almarhum Andi Liani, Iya, Babe ya? Tadi Babe cerita kalau misalkan dari kuliah udah ngefans sama Andi Liani. Gue pengen tahu nih, mungkin banyak juga yang belum tahu, yang udah tahu Babe Dewai. Babe SMA di mana, kuliah di mana sih sebenarnya? SMA gue di Tegal, Om. Kebetulan gue di Jawa? Iya, kebetulan waktu SMP gue nakal, Om. Oke, tapi aslinya Babe Betawi apa ya? Aslinya Jakarta, tapi orang tua di Tegal. Orang tua orang Tegal, ibu Padang, ya kan bapak Tegal. Ketika SMP tuh gue kelihatan nakal lah. Nakal, doyan minum gitu kan. Terus bokap nih biar gue nanti SMA nggak tawuran apa-apa, dioper lah ke kampung. Ke Tegal. Ke rumah om yang galak lah. Om gue galak lah gitu kan. Sate Haji Mui itu di Tegal enak. Sama telur asin. Brebesnya. Baru ternyata jauh dari orang tua tuh nggak enak. Nggak enak, jauh dari orang tua, dari adik, dari kakak tuh nggak enak gitu. Karena terasingkan boleh dibilang. Iya gitu, akhirnya pas kuliah bokap pengen gue ke Jogja. Kuliah kan di sana kan emang kota pelajar kan. Akhirnya gue pengen di Jakarta aja lah, akhirnya kuliah di Jakarta di YAI. Oh, nah kalau kita sambil minum nih, Be. Thank you, Bang Lu. Thank you, mantep ini. YAI Salemba? Iya. Oke. Dulu juga di sana tawuran juga kan. Betul, tawuran mulu. Oh iya. Nah, di YAI ngambil apaan, Be? Akuntansi, S1 akuntansi. Oke. Berarti ada strategi keuangannya bisa dong nih. Iya. Iya, menariknya gini.
Babe terjun di dunia cupang itu dari SMA atau dari pas kuliah? SD. Wanjrit. SD. Dari SD, bro. Iya enggak? SD kelas 6. Kelas 6 tahun 86 tuh. Oke. Beda setahun berarti sama gua. SD kelas 6, Babe terjun di cupang itu miara doang ya awalnya, ngadu. Enggak, bisnis. Oh, udah jualan. Iya, jualan. Jadi zaman dulu ikan yang paling murah nih ya. Ya. Itu harganya 75 perak. Paling murah. Yang 75 perak. paling mahal itu 300. 300 perak. Tapi kalau kita impor dari dulu kan gue pernah impor dari Bangkok. Atau SD pun udah udah ya. Oke, tapi terus? sama temen yang udah abang-abangan lah. Itu harganya 3.000 kalau dirupiahkan, 3.000 perak. Nah, jadi gue berbisnis tuh. Jadi sehari aja gue dapat dari ikan cupang itu 25.000 sehari. Zaman dulu, itu? tahun 86. Sampai bokap udah nyerah ngasih uang jajan. Oke. Uang gue udah banyak gitu kan. Banyakan uang anak gue. Iya, gitu. Itu Babe bisa terjun ke situ gara-gara apa, Be? Gara-gara ada yang ngasih tahu ini cupang atau emang awalnya Babe memang nekunin? Jadi gini, di depan rumah gue tuh ada tukang sablon. Tukang sablon itu pas depan rumah banget ya. Tukang sablon itu miara ikan cupang. Oke. Cupang aduan zaman dulu nih kan. Nah, gue masih kecil kan, ngeliatin aja. Ternyata itu orang baik banget. Senang sama ikan cupang, dikasih lah sama dia sepasang, suruh ngebreed. Ngebreed banyak jadinya. Oke. Nah, udah gitu lama-lama ketemu dong sama pemain-pemain cupang aduan dulu, ketemu sampai nyelengin duit lah, duit sekolah tuh, nyelengin dapat duit 3.000, belilah indukan itu yang dari Singapura ya. Bagan Singapura gitu kan. Yang sebenarnya bukan ikan dari Singapura itu kan? Iya, belum tentu. Jenisnya aja kan? Udah peranakan dari sini mungkin gitu. Nah, terus pas diternak jadi ribuan tuh. Nah, bapak ngelihat nih Tadi kan kita di belakang tuh, pakai digen-digen dipotong bak gitu kan. Aki dulu, bukan bekas aki. Aki itu buat ngebreed tuh aki. Nah, terus bokap ngelihat akhirnya di depan rumah kan ada taman. Nah, taman itu dibongkar, dijadiin yang tadinya taman sama koi itu, bokap gua tuh langsung dibongkar dijadiin tempat kolam cupang. Oke. Ada 20 kolam lah. 20 bak gitu ya? Iya, tapi ini kolam semen. Kolam semen, Di situ dibantu lah, di support gitu. Iya. Nah, itu dari situ zaman dulu kan belum ada sosial media nih. Jadi awalnya itu tukang-tukang ikan cupang pakai sepeda. Yang keliling. Keliling. Beli-beli lama ke kuping sampai ke pasar Jatinegara, beli ke gua tuh. Oh, jadi ngambil ke gua. Babe. Iya, padahal gua masih kecil waktu itu. Nah, itu berarti boleh dibilang adem juga tangannya pas ngebreed ya? Iya, masih kecil lagi ya. Masih kecil, udah bisa berhasil. Gua kecil beli ngadu gitu. Iya. Baru sekarang. Kalau gua orangnya tipe-tipe orang yang sayang. Jadi nggak pernah gua punya ikan aduan, nggak pernah gua aduin. Nggak pernah. Iya. Sampai ada orang mau beli aja, "Bang, gua tes dulu ya." Oh, jangan. Kalau tes di rumah aja. Jangan di sini. Cuy. Iya. Saking sayangnya sama ikan cupang, padahal dia dagang cupang aduan dulu, kagak diadu cupangnya, cuma dijual doang. Dari SD tahun 86. Nah, terus gini, ini menariknya. Di luar percupangan juga, Babe ternyata menekuni, ya boleh dibilang demen musik. Iya. Sampai kemarin sempat cerita waktu di rumah saya, jadi ada obrolan gue juga, Cabulor dan Cabulis di channelnya Babe, tentang ikan cupang yang gue punya, yang gue koleksi. Di situ Babe sempat cerita kalau dulu Babe sempat kayak ikut sama anak Rosemary. Iya. Itu awal kenalnya gimana bisa sampai ikut anak Rosemary? Enggak gini, kan dulu kan saya kenal sama manajernya Cang Cuter tuh. Asik. Kang Asik. Kang Asik punya band-band kecil tuh. Namanya Goblox Band. Oke. Bang Niwai, bisa nggak lo megang band gua nih, band kecil? Dia bilang adik-adiknya Cang Cuter, tapi dia bilang ini mah sampingan dia lah gitu. Oh, boleh lah gitu kan. Nah, itu gua ikut rootman lah. Rootman, oke. Di The Goblox nih. Iya, manajernya dulu Mbak Dia. Yang dulu Mbak Dia. Bekas manajer Afgan. Kan dulu manajer Goblok tuh. Nah, cuman Mbak Dianya sibuk, akhirnya gue merangkap, manajer iya, rootman iya, si Goblok itu. Nah, pada bulan apa itu si Goblok nih ikut ngintil Rosemary. Oh, jadi band pembuka. Tur selama berapa hari, 3 hari gitu ya. Ke Jogja, kemana gitu, ke Bandung gitu kan. Nah, gue ikut jadi satu mobil, satu hotel gitu kan, terus ngobrol bareng gitu. Jadi awalnya gue justru lagu-lagu punk itu nggak terlalu kenal dulu sama Rosemary itu. Nah, dari situ gue mulai ternyata ini termasuk follower banyak juga gitu, pengikut tuh banyak gitu kan, apalagi untuk wilayah Jogja ya, bukan daerah dia dari Bandung kan ya. Wilayah Jogja tuh banyak sekali gitu. Nah, gue itu ngobrol-ngobrol musik, akhirnya
Nah itu ketemu Rosemary pas gitu-gitu aja. Ya. Ngobrol sama vokalisnya, sama drummernya tuh yang paling baik tuh drummernya tuh. Densu. Iya. Namanya Densu tapi bukan Denny Sumargo ya. Iya. Wah itu sadis tuh. Itu orang jangankan masalah musik, masalah hidup aja dia cerita sama kita. Masalah hidup itu harus begini, harus begini. Dapat pelajaran dari dia lah gitu. Keren. Nah, terus menariknya, berarti waktu itu pas Babe lagi jadi roadman, cupang tetap jalan tuh, Be? Jalan, tapi di apa namanya udah hias nih. Wah, udah hias ini ya, Tapi udah hias. Halmon. Oke. Iya, jalan. Cuman belum ada Instagram waktu itu, belum fokus ke Instagram. Jadi orang datang doang. Ya. Orang datang mau beli, biasanya teman-teman apa gitu beli gitu kan. Ya. Jadi belum Facebook juga belum diposting belum lah. YouTube juga belum gitu. Karena gini, cabulan-cabulis ya. Mungkin tadi ada Babe bilang half moon tuh cupang yang buntutnya panjang. Iya. Ya, itu kalau kita tahunya emang dulu Slayer. Slayer. Itu half moon. Nanti gini, gue penasarannya gini, Be. Babe itu di akhirnya sadar akan sosial media tahun berapa, Be? Sadar akan sosial media tuh tahun 2015. 2015. Karena gini, Iya. lu bisa lihat cabulan-cabulis yang belum tahu Babe Dewai. Kalau yang udah tahu mah udah pasti banyak yang tahu juga. Subscriber YouTube-nya 5 kali lipat dari catatan si Buluk, friend. Lebih banyak jauh. iya. Gue masih 100 ribuan, Iya. itu udah 500 ribu. Ikan cupang ya? Padahal ikan cupang doang. Nah itu awal Babe tiba-tiba, gue mau bikin channel YouTube. Siapa yang ngasih tahu Be awalnya, Be? Awalnya gini, nah ini kan ikan udah banyak ribuan nih. Ikan udah banyak, tapi kan gue nggak bisa jualan. Yang datang itu cuma orang datang doang. Itu orang datang juga harga cuma 3.000. Oke. Paling mahal itu 10.000, 15.000 udah. Itu udah ikan hias tuh. Yeah. Nah, terus gue mikir gimana ya. Nah kebetulan gue penggemar YouTube, Jadi coba masukin YouTube. Tapi jualan tuh, bukan konten, jualan. Oh jualan ikan di YouTube. Iya, misalnya gini. Pertama gue posting ikan video ikannya. Tapi itu Babe udah daftar monetize gitu-gitu? Belum? Oh belum. Oke. Belum, iya. Pas videoin terus gue tulis minat ikan kayak gini banyak gua gitu kan, ada nomor WA-nya. Oke. Jualan lewat YouTube awalnya. Iya. Oke. Nah, berhubung namanya orang ya, namanya netizen pengen dapat ikan cupang dari waktu itu follower gua masih 5.000 6.000 lah. Iya. Nah, 5.000 6.000 nah gua udah terkenal tuh di Jatinegara. Oh, di Jatinegara? Iya, gue juga nggak tahu tuh. Pas gue datang banyak yang minta foto tuh di Jatinegara. Padahal gue masih 5.000 subscriber gitu. Nah, mungkin banyak orang pengen beli ikan sama gue gitu, buat kebanggaan mungkin gitu ya. Jadi ikannya tuh gue tembak, harga 400.000. Ya biasa jual. 3.000 perak. Berapa lo? Tahun 2015 lo? Belum rame ya, maksudnya Iya. cupang tuh masih cuman komunitas. Iya. Bukan yang sekarang cupang akhirnya semua orang pengen punya cupang gitu. Wah, Bang yang ini masih ada nggak? Ada berapa? 400? Mau. Anjrit, oke. Dan yang beli kebanyakan bukan orang Pulau Jawa. Luar Jawa. Kalimantan, Papua, sampai ke Pulau Sangihe tuh. Sangihe antara- Talaut. Ya Manila, Iya, dan Indonesia itu ke Pulau Sangihe. Itu belikan sama gue itu. Dengan harga tinggi. Dengan harga tinggi. Nah, biasa jual 10.000, di YouTube jual 400.000. Oke. Sedangkan gue ikan masih banyak gitu kan. Heeh. Mantap itu kan. Meledak dong tuh ya. Bangun rumah langsung. Nah, terus akhirnya sadar, wah gue harus monetize YouTube gue nih gitu. Nah, itu tau-taunya pas gini. Gara-gara ada orang Papua beli ikan di gua harganya 400 tuh. Ongkos kirimnya 75. 75. Jadi 475 kan? Dia bilang, "Bang, gua udah transfer ya." Nih, sama ongkos kirim 475. Oke, gua suruh cek bini gua tuh. Gua cek bini gua. Yang coba cek ada transferan nggak masuk gitu kan. Pas dicek itu yang transferan masuk ada 14.475. Dari banyak orang? Satu orang. Oh, dia yang transfernya? Enggak, perkiraan gua. Gua tanya dia, "Bang, lu transfer berapa?" 475, Bang. Nah, kok ini ada 14 juta lebih gitu kan? Wah, saya nggak tahu, Bang. Gua cek ke bank. Waktu itu dari YouTube, gua kaget. Gua nggak tahu. Oh, dari YouTube masuk Dari sendiri YouTube. awalnya? Kata orang banknya, ini dari Google, Bang. Google AdSense. Ya, Google AdSense gitu kan. Oh, berarti gajian ya? Wih, gue makin semangat bikin YouTube lah gitu. Itu tadi gitu. Oke, seru deh. Nah, terus akhirnya bikin vlog deh tuh di YouTube awalnya. Niat langsung sekarang niat. Wah, gila gimana gue bikin tiap hari bikin gitu. Itu jarang bikin gitu. Cuman ada satu video gua yang banyak ditonton orang gitu. Jadi ya itu tiba-tiba Awal video yang ditonton orang banyak banget yang mana, Be? Pak Asep, peternak legend Pak Asep. Gua nggak tahu ada orang, "Bang, ini ada peternak udah tua." Gua shoot.
Ternyata itu legend bang di daerah Selipi. Sendiri kan pemain cupang itu di wilayah Jakarta itu Selipi yang terkenal ya kan. Bahkan cupang aduan pun Selipi Jelambar, Selipi Jelambar. Gitu. Ternyata itu apa namanya satu legend banyak yang nonton. Nah sedang berhubung banyak yang nonton, gue besok ke situ lagi. Jadi dia videonya banyak tuh banyak. Jadi mungkin duit yang dari situ kali itu YouTube itu tuh. Awalnya karena yang lainnya mah cuma 500 yang nonton 600. Oh dia bisa ratusan ribu, 300 ribu, 350. Bahkan sekarang mah udah jutaan yang nonton di channel-channelnya Babe ya. Salah satunya gua cuy, Cabulor dan Cabulis. Pertama kali gua main cupang tuh 2018 sebelum pandemi. Tapi gua cuma miara doang. Jadi beli, miara, mati, beli lagi gitu-gitu. Terus bikin aquascape. Sampai akhirnya 2019 gua belajar ngebreed. 2019 gua belajar ngebreed, mati mulu, gagal mulu ngebreed. Bahkan gua nggak tahu caranya. Jadi bukannya mati, jadi misalkan dari satu lubuk cuman jadi 20 biji yang harusnya ratusan, karena indukannya nggak gue angkat, gue nggak tahu. Akhirnya gue cari tuh cara ternak ikan cupang di YouTube, keluarlah channel Babe tuh. Cara ini indukannya dulu pilih yang bagus, dijodohin, oh gini caranya. Dari situ gue belajar, dari YouTube itu gue belajar, YouTube Babe gue belajar, sampai akhirnya bisa lah gue sampai sekarang jadi seorang breeder lah, boleh dibilang gitu. Ya akhirnya udah hampir mirip kejadiannya. Ternyata cupang yang gue breed ini yang tadi gue jual cuman 30.000, 20.000, bahkan gratis segala macam, gue jualin ini kan tiba-tiba Enda nelfon gue. Iya. Bro, lu jual ikan kemurahan lu bro. Wah yang bener nih gue. Enda nelfon gue. Itu waktu gue belum punya channel, belum punya akun cupang. Akun Akpang belum ada, cuma dari akun pribadi. Gitu. Emang berapa Anda? Itu ikan lo bisa 200 bro, satu itu yang multicolor tuh mahal. Oh iya, dari situ. Wah, gue seriusin Enda, udah. Jadi salah satunya Enda juga nih. Berarti Bang Buluk waktu ngebeli ikan, udah ngebeli cupang nih, belum pernah ngeliat orang jual cupang belum? Belum pernah ngeliat yang lelang, belum pernah ngeliat para peternak, enggak. Gue cuma pengen iseng jualan aja. Sampai akhirnya gue nanya sama Enda gimana caranya. Udah lu ketemu sama gue lah, kita ngobrol. Ya udah ngobrol lah, gue panjang lebar. Lu mesti A, mesti B, mesti C. Oke, siap. Lu bikin akun, lu begini. Kayak gue ada akun pribadi, ada Enda Betascape yang memang khusus buat cupang. Oh, oke, gue bikin lah si akunan segala macem. Cara bikin videonya yang bagus juga bro, yang menarik, gini segala macem. Terus lu mainin harga, misalkan ikan sekarang lagi harga berapa? Lu nggak jauh dari situ, tapi ikan lu kualitasnya sama gitu. Lu jangan ngancurin harga juga. Tenang, oke, siap. Gue belajar dari situ tuh. Nah akhirnya dari situlah gue akhirnya punya strategi marketing yang gue pelajari. Aku anak Pang harus punya ciri khas. Ciri khasnya ini sampai akhirnya gue bikin quotes tuh. Ikan mahal jadi murah, kadang-kadang digratisin. Sebenarnya ikan mahal mah tetap mahal nih gue. Yang jadi murah memang ikannya harganya segitu. Beda kualitas. Nah, menariknya kalau dari dunia cupang nih, kalau saya mau nanya ke Babe, misalkan ada cabulor-cabulis yang pengen terjun ke usaha percupangan ya. Karena ini bukan menjanjikan, tapi kalau kalian bisa menekuninya, ini nggak menutup. Ikan ini sepanjang seumur hidup, Babe dari tahun 86 sampai sekarang masih bahkan bisa hidup dari percupangan. Gua pribadi pun saat ini boleh dibilang kemarin pas pandemi, panggung kagak ada, lumayan Be. Pendapatan dari cupang lu sangat lumayan. Strateginya apa sih Be, kira-kira kiat-kiat lah. Misalkan orang pengen terjun ke dunia cupang nih. Strateginya gini aja. Jadi gimana caranya orang itu taunya aku anak pang nih, ikannya cakep-cakep begitu. Taunya biar gitu, bagaimana caranya? Ya berarti jangan sekali-kali Bang. Jangan sekali-kali posting ikan jelek. Ataupun ikan biasa. Ya. Selalu yang diposting yang bagus-bagus ya. Misalnya cuma punya 2 biji, ya udah itu aja. Yang lainnya udah yang lain itu buat orang datang. Misalnya yang Bang yang ini berapa Bang gitu kan? Ini harganya 500.000. Wah, gue cuma punya duit 100.000 nih Bang. Ada tuh. Nah, buat seperti itu aja. Ya, betul. Gitu. Nah, untuk pemula nih Be, yang pengen belajar, pemula teman-teman cabulor dan cabulis yang pengen belajar tentang dunia percupangan nih. Sebenarnya yang harus mereka yang pasti kan lu suka dulu kan sama ikannya. Tapi setelah dia suka sama ikannya, dia harus ngapain? Dia suka sama cupang nih. Gue suka sama cupang. Orang tuh banyak yang frustasi Be ketika cupang itu baru dibeli mati. Banyak banget tuh ibu-ibu. Teman arisan bini gue beli cupang di gue baru 3 hari mati, kayak gitu. Mati mulu gue miara cupang gitu. Nah, sebenarnya kalau gue yang ngasih tahu, mungkin Bang Buluk so tahu gitu. Tapi kalau yang ngasih tahu presidennya kan lu mesti nurut. Gitu.
Jadi, apa nih? Jadi gini, sebelum kita terjun ke dunia cupang, kita tuh harus tahu kehidupan cupang itu seperti apa, makanannya seperti apa, terus suhu. Jadi misalnya di air nih, nggak semua wilayah airnya tuh sama. Oke. Beda air di tempat Bang Buluk sama di tempat saya pasti pH-nya beda. Antara Jakarta Selatan, Ciganjur dan Tanjung Priuk cuy, yang airnya udah asin. Iya, pasti beda. Entah itu di pH-nya yang beda, entah itu di zat kapurnya, entah di zat besinya kebanyakan, seperti itu. Nah, kita harus pelajari. Untuk ikan hias, kita bicara ikan cupang, itu ikan cupang tuh nyaman di pH berapa? Ya, ada di Google ya, bisa cari di ini. Ada, kita sebut aja nggak apa-apa, di pH antara 6 dan 7. 6 kita dan punya 7. alat yang kita beli murah, beli di Tokopedia alat pengukur pH ada. Terus zat besinya, besi itu gampang, nggak perlu pakai alat, tinggal kita raba, kita cium. Kalau seperti kayak bau-bau besi, itu zat besi banyak. Kalau di kapur, kalau zat kapurnya kebanyakan, kalau kita nuangin air nih, terus banyak bintik-bintik di dinding nempel, di soliternya. Itu zat kapurnya kebanyakan tuh. Oh, gua berarti zat kapurnya daerah gua banyak tuh, karena pasti ada buih-buihnya. Nah, kita cari tahu bagaimana cara menghilangkan itu semua. Misalnya kapur, masalah besi, kita kasih jalannya itu pakai garam ikan ya, bisa. Garam dapur juga bisa, cuman beda takaran. Takaran terus udah gitu untuk pH, menurunkan pH pakai daun ketapang, untuk menaikkan pakai batu karang, macam-macam. Nah, itu kita harus tahu, itu di airnya tuh. Nah, keduanya kita harus tahu pakan yang enak tuh apa buat dia. Kadang-kadang suka pada beli pelet-pelet di pinggiran yang kurang bagus, itu malah bikin butek air sama ikan. Ikan juga cepat mati. Ikan ini bagus di pakan hidup. Pakan hidup tuh banyak, tapi yang terbaik itu cuma 2. Yang terbaik itu cuma jentik nyamuk dan kutu air. Ya. Kalau cacing sutra itu lebih ke ngedendutin doang. Apa namanya, lemak. Tapi kalau misalkan ada yang jijik misalnya, aduh kalau jentik di rumah pasti banyak nyamuk, kalau kutu air takut gatel. Kalau pakai yang beku gitu aman nggak sih? Aman. Jangan pakai yang beku, pakai pelet juga aman. Cuman kalau pakai pelet kita kerja 2 kali. Kenapa? Karena bikin air keruh, berarti kita harus rajin nguras. Ya, berapa hari sih Bing kalau nguras? Kalau buat 3 hari sekali. 3 hari sekali tuh. Ya, cabuler lu supaya ikan lu awet, nggak mati dan segala macam. 3 hari sekali. Ya, kalau cuma 5 biji doang, gue 200 biji cuy soliter gue. Apalagi ini ribuan ya kan. Gue 200 biji itu 3 hari sekali dikuras sama si Pandu. Ya kan? Nah, itu paling penting ya. Lu harus sering rajin nguras, perhatikan pH-nya sama pakan. Itu doang ya. Itu akan bikin cupang panjang umurnya. Jadi masalah pakan nih. Kita tahu pakannya itu. Taunya gini, di tempat kita ada nggak yang jualan itu? Atau ada nggak nyari? Nah, itu. Kalau di tempat kita kutu airnya susah, jentik nyamuknya susah, udah repot gitu. Mau nggak mau makanan pelet tapi online. Iya, online gitu, seperti itu. Nah, tuh cuy sedikit tips kalau lu mau belajar nyara cupang yang baik. Kalau dia ngebit doang kerjaannya. Dia kalau di gua nih, kalau gua lagi live, ngebit di atas 200.000 hujan angin besoknya. Pokoknya kalau gue OB gocap, nambah ceban nih gini. 60. Terus tunggu hitung mundur baru 60. Cepet. Wah. Iya, ada cupang Bang Jenggot juga di sono. Nah, Bang. Kita balik lagi sekarang ke kehidupan Babe nih. Ya kan? Nama Dewai. Nama asli Babe siapa sih? Dedi Yusolianto. Dedi Yusolianto. Baru tahu gue Dedi Yusolianto. Dewa itu dari mana, Be? Kalau Dedi Yusolianto inisialnya depannya apa aja tuh, huruf apa aja tuh? DE. Nah, Dedi Yusolianto. Oh, Dedi. Oh, DE. Enggak, inisialnya aja depannya. Oh, D, Y. D sama Y kan? D sama Y. Ucapinnya dalam bahasa Inggris dong. DY. Ucapinnya dalam bahasa Inggris. DY. Ya. Oh, DY. Iya, itu. Oh, dari situ. Ternyata DY. Iya, cuma kalau di bahasa Indonesia kan DY. DY. Cuman biar keren dikit. DY. Oke. Nah, gembelnya? Dulu emang kayak gua buluk. Gimana? Karena emang dulu gua orang gembel, Om. Maksudnya? Orang yang tidak punya duit gitu. Buat makan aja susah gitu. Gitu, ya kan? Jadi karena selama hidup sama bini gue tuh gue makan nggak pernah dari gue sendiri. Iya. Jadi dagang dari ikan yang 3.000-an doang gitu kan. Oh, jadi memang nyari untuk sesuap nasi beneran? Iya, gitu. Itu dari ikan? Iya, dari ikan gitu. Jadi kan ikan ini kan yang gue bilang tadi dulu kan belum ada sosial media. Belum ada sosial media.
Ini yang gue bilang yang tadi 25.000 itu gue masih bujangan belum nikah. Pas ketika udah nikah anak kita udah banyak nih. Duit segitu nggak ada artinya apa-apanya gitu. Buat makanannya susah gitu. Jadi sampai gue salah satu orang yang dapat bantuan BLT dari pemerintah. Anak-anak gue semuanya dapat KJP semua. Jadi setiap bulan gue dapat bantuan dari pemerintah. Orang miskin lah, bantuan beras miskin apa gitu. Bener-bener dalam tanda kutip secara harafiah gembel. Iya gembel gitu, gembel gitu. Terus baju juga nggak punya. Jadi kita pakai baju ya itu aja. Kadang gue dapat baju nih dari anak-anak band om. Iya. Ada yang endorse ngasih. Ya kan gue dulu tukang foto juga om, tukang foto anak-anak band buat cover-cover cover-cover CD gitu kan. Wah oke juga nih. Gue fotografer juga. Untuk wilayah Jakarta mah anak band untuk siapa ya misalnya event-event siapa itu pasti pernah foto sama gue gitu untuk cover-cover CD gitu. Jadi gue kadang kalau lebaran suka dikasih bonus sama anak-anak band itu baju sepatu. Jadi baju sepatu gue tuh tahun berapa itu satu lemari itu bukan beli gue tapi dikasih sama anak-anak band. Gitu. Ini menariknya gini. Perjuangan berarti nggak cuma langsung tiba-tiba blok naik. Babe dari benar-benar nol kayak tadi baju aja itu terus dari nggak punya apa-apa terus sampai akhirnya bisa meniti pelan-pelan, melangkah pelan-pelan. Itu di tahun berapa ke berapa Be kejadiannya Be? Untuk anak-anak yang udah gede ya, itu di tahun 2000. Itu anak udah ada ya, udah merit? Udah. Udah merit tapi memang udah keadaan lagi sangat susah. Waktu itu anak gua terakhir itu masih berapa ya? Masih 4 lah gitu. Itu 2015 sampai 2000 gua nikah tahun berapa sih? 2010 sampai 2017. 7 tahun? Iya, itu hidup dalam kesusahan gitu. Buset deh, 7 tahun jadi lu bayangin. Hidup dalam kesusahan, jadi sampai ngutang sama nyokap nih. Gua nggak mau minta gitu. Karena gua sehari itu harus makan 50.000. Untuk semua keluarga? Untuk anak keluarga gua, anak gua ya 50.000. Entah sama bini gua dibeli nasi terus ceplokin telur gitu kan. Pokoknya 50.000 itu. Jadi karena gua minta melulu nggak enak sama orang tua, akhirnya gua bilang gini, Mak, gue sehari minta duit 50.000. Ya. Kalau minta gitu ya, tapi dicatat. Kalau lagi nggak minta nggak apa-apa. Waktu kan gue tukang foto juga, jadi suka dapat duit tapi habis gitu kan. Moto anak band paling dibayar berapa sih anak band? Dulu dibayar 200 ya paling. Kan? Gitu, foto anak band. Nah kalau udah dibayar sama anak band tuh biasanya gue suka jalan-jalan sama anak-anak gue tuh. Habis tuh langsung tuh. Nah buat besok lagi nggak ada kan. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue, Mak, minta duit sehari 50.000, dicatat. Oke, pinjem ya ke orang tua. Gue beliin bukunya tuh, buku tebal. Buku yang tukang kredit ya? Iya, yang panjang. Gitu, okay. Ya. Tahu lu bener. Nah, terus dulu kredit panci juga gue pakai buku gini. Nah, terkumpul lah waktu itu 14 juta. Oke. Itu gue bayar pas gue dapet YouTube 14 juta. 14 juta 475 tadi? Ya itu langsung gue ambil semuanya, gue bayar emak gue nangis. Dikira uangnya boleh ngambil dari apa gitu. Luar biasa, Pren. Itu the best, itu perjuangan. Membalas budi orang tua, walaupun itu orang tua, tapi niat nazar nazar awalnya udah pengen minjem. Gitu. Itu 14 juta itu. Kok bisa pas gitu? YouTube dibayar 14 juta. Itu bisa dia tuh. Pas gitu. Nah, sampai akhirnya itu berarti 2017 Babe baru mulai 2017 gue udah mulai main Facebook. Oke. Facebook udah ada, cuma Facebook kan anak-anak band semua. Nah, itu anak band sama model-model lah. Dulu kita model-model nude juga, nude. Di hotel. Ada dulu gue nggak? Ada. Dulu. Tapi kalau zaman dulu kan secret ya, jadi file hilang langsung. Gitu. Gue mau di hotel gitu kan. Nah, dulu gue ngebahas masa fotografi dulu nih, Be. Itu Babe belajar? Otodidak apa belajar? Gue dari mulai main Jepang tahun 86 itu, bapak gue dulu kan, bapak gue orang punya om. Oke. Berarti orang kaya lah bapak gue. Cuman kan gue nggak pernah apa namanya itu? Minta. Mumpung bapak gua kaya nih, gua nggak orang tipe seperti itu. Iya. Gaji mumpung. Iya, gaji mumpung lah. Bapak gua itu orang kaya gitu. Terus dia bapak gua punya kamera bagus om. Dari gua masih SD itu. Nah, gua sering moto-moto laler gitu, moto-moto kucing kawin gitu kan. Oke. Iya, gua foto-fotoin gitu. Seniman dia. Iya gitu. Gua seneng kayak gitu kan. Sampai akhirnya gua punya duit dari ikan cupang lah. Itu gua beli kamera. Ya menurut gue udah bagus, tapi di dunia fotografi apa jelek kah? Canon 1100 yang harganya 5 juta. Itu kalau bagi gue tuh mahal lah. Tapi dengan kelihayan gue di fotografer, 1100
itu bisa hasilnya tuh kalau kata orang-orang fotografer lain seperti hasil 60D gitu. Ya kan? Gitu. Itulah makanya anak-anak band di Jakarta ini bingung. Di W itu kameranya jelek loh, tapi hasilnya bagus loh. Tapi kenapa Babe sekarang masih moto-moto? Kalau sekarang udah berhenti, berhenti. Berhentinya itu ya pas gua cari duit di YouTube aja gitu. Karena memang lebih rutin ya dapetnya. Nah itu kan akhirnya gua waktu yang sambil main cupang yang beli masih 3.000 itu gua ngelamar kerja di majalah model Indonesia. Oke, makanya ada foto-foto nude tadi. Oke. Nah di majalah model Indonesia itu gua satu-satunya tunggal fotografer majalah model Indonesia itu yang kantornya ada di Kelapa Gading. Nah, cuman satu fotografer di situ? Iya, saya di W Gembel. Saya udah pakai Gembel. Udah pakai Gembel ya? Fotografer di W Gembel. Udah satu-satunya. Jadi dia nggak, karena dia kalau gua mau masuk kerja sini, gua nggak mau ada fotografer lain. Kecuali kalau yang edit terserah. Ya. Kalau fotografer cukup gua sendiri. Makanya gua itu selama 2 tahun ikut majalah model Indonesia. Ada kan majalah model Indonesia sampai sekarang, kalau adanya dijual di mall-mall tuh. Ya. Majalah model Indonesia yang pembentukan cover girl itu. Itu dulu fotografer gua. Dari tahun berapa ke berapa? Pokoknya terakhir itu gua resign itu 2000 berapa ya? 2000 setelah aktif di Cupang? Iya, setelah aktif di Instagram Cupang. Itu gua berhenti tuh. Nah, ini sangat menarik ya Cabul dan Cabulis ya. Jadi beliau ini punya banyak kebiasaan cuy, fotografi juga dan segala macam. Terus koreografer juga. Koreografer juga. Joget ya. Joget TikTok banyak banget dari tadi. Nah, gua waktu itu sempat minta tolong ke Trisno, Tip X. Bro, kenalin gue dong sama Babe Dewa dong, gue mau pengen banyak belajar nih gini-gini. Akhirnya di postingan Babe, postingan Trisno, Babe komen, gue komen. Di situ akhirnya kita follow-followan. Nah, Babe sendiri kenal sama Trisno dari istri saya. Oke. Gimana tetangga? Sebetulnya gini, jadi waktu gue dulu punya anak band, setelah Goblok gue punya anak band namanya ada Mokaga Band, Neverlon ya. Itu lagunya genrenya apa ya, Neverlon itu. Nah itu setiap Neverlon manggung, ini Orin manggung. Oh, istrinya Trisno, Orin. Iya, manggung. Tapi sebenarnya gue sama Tipek juga udah sering ketemu, karena setiap Tipek manggung itu band pembukanya Goblok Band. Oke. Tapi susah untuk ketemu Trisno, susah. Nah, ketika gue udah nggak megang Goblok, megang Neverlon. Nah, gue manggungnya bareng tuh sama Orin, istrinya Trisno. Orin. Nah, manggung akhirnya kan ada Trisno kan. Ya. Nah, dikenalin lah gue sama pemain bassnya Neverlon itu ke Trisno, kenalan-kenalan. Ternyata yang lebih akur itu istrinya Trisno sama istri saya. Oke, awalnya Mams sama istri Orin, vokalisnya. Itu kenalnya pun sedih. Kok? Jadi istri saya dulu minta sama Orin lah, minta baju buat anak saya, minta susu, dibeliin susu. Ya kan manggil ini anak saya nggak punya duit nih, minta susu, dibeliin susu. Makanya Orin tuh sama Trisno kalau ngeliat saya sekarang tuh bangga lah. Dulu mah sering banget minta gitu kan, minta sama Om Tres gitu kan. Nah ternyata si Om Tresno main cupang. Dan dia ngeliat saya gitu, kata si Orin gini, kata istrinya, nah itu kan Dewa itu, yang dulu ikut kita kalau manggung gitu. Oh, awalnya Trisno nggak ngeh juga ya? Oh iya ya gitu. Sampai akhirnya kontakan-kontakan lagi ya? Akhirnya tuh personil yang lain tuh kayak si Yos, terus apa namanya? Miki. MD-nya main cupang kan. Yeah. Ini kan si Dewa gitu. Tahu MD-nya tuh. Begitu, dari situ. Tuh cuy, lo bayangin. Jadi dan perjuangan Babe nih bro. Gue kenal baru dan gue baru tahu beberapa ceritanya sekarang pas gue ngobrol panjang di catatan si Buluk. Gue pikir memang dari dulu dia sudah dagang cupang dan sukses. Ternyata buset deh. Memang kata gembel itu benar-benar secara harafiah ditanda kutipkan bahwa memang di Y Gembel itu memang dulunya gembel, dalam arti secara kasarnya emang sedang tidak berada. Iya. Ya kan? Jadi bahkan Mams juga sempat minta susu ke Orin dan segala macam. Babe juga dapat baju dari anak-anak band dan segala macam. Tapi perjuangannya sadis cuy. Lu mesti pelajarin dia punya niat deh kalau boleh bilang Babe dari awal ya. Niat. Jadi gini Om, gue selalu bilang sama istri gue, sering gue bilang bini gue setiap detik. Bini gue sering nangis Om, sering nangis besok mau makan apa. Waktu itu ya? Iya, saya selalu ngomong, lihat nih mata gue, lihat mata gue, ya. Gue nggak bakal bikin lu kelaparan.
Babe ngomong gitu ke bini. Gue masih punya Tuhan. Saya kasih contoh, Om. Untuk meyakinkan istri saya mau alap, Om. Istri saya mau alap. Jadi untuk meyakinkan, saya ngomong gini, Om. Misalnya gini ya. Saya kasih contoh ke istri saya. Saya ke Om Buluk nih. Om Buluk, titip motor saya dong. Gitu kan. Nih, saya titip motor saya nih, Om Buluk ya. Ini STNK. Ya. Ini kuncinya. Oke. Nah ini gue titipnya lama, ini gue kasih duit buat lu beli bensin lah. Gitu. Itu saya kasih peribahasa ke istri saya seperti itu. Nah, istri saya masih belum ngerti. Akhirnya saya pakai yang terjadi. Nih, gue titip anak. Ya, ini duitnya nih selama buat SD, SMP, SMA, kuliah tuh dikasih gitu sama Allah gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi nggak usah takut. Kita anak banyak, Allah masih ada. Gitu. Selama yakin percaya, berarti boleh dibilang pasti ada jalan keluar. Iya, karena kan Allah kan nitip anak. Samanya kita yang nitip motor. Posisi awalnya sama Allah nitip anak pasti kasih rezekinya buat anak itu. Gitu. Tuh cuy, banyak yang curhat sama gua katanya, Bang Buluk, gimana cara ngelewatin waktu Bang Buluk sempat jatuh turun ke bawah, Bang Buluk sempat menghilang, Bang Buluk sempat wah nggak punya apa-apa. Ini lebih berat juga cuy dari gua. Di atas langit ada langit, ya kan? Gua mungkin hanya segelintir orang yang boleh dibilang punya permasalahan yang kecil, cuman gua besar-besarkan. Tapi seorang Babe Dewai, dia tidak punya masalah, cuy. Tapi dia cuman punya kekurangan pada saat itu. Tapi kekurangannya tidak dijadikan apa ya? Tidak dijadikan beban. Tidak dijadikan beban, tidak dijadikan keputusasaan, justru malah dijadikan motivasi buat gue yakin gue bisa. Gue yakin gue bisa maju, dan akhirnya dari Babe punya utang 14 juta sama orang tua sampai akhirnya bisa dibayar langsung. Sampai sekarang akhirnya seorang masih bisa ngasih bulanan malah sama itu dia. Bahkan sekarang Babe Dewai ini sudah keliling Indonesia dengan mobil tercintanya dengan ada tulisan Dewai Gembel YouTube channel, ya kan? Wacau. Di Wacau keliling Indonesia, terbang ke sana kemari. Gue nggak pernah setiap kali lihat postingan NTB, Abuset udah di Belitung, Abuset udah di Medan. Cepet banget ya. Kapan baliknya nih orang nih? Hari ini di Belitung, besok-besok udah di Jakarta, lusa di Medan. Itu memang karena memang hasil kerja kerasnya. Nih Babe ke Medan, ke Belitung kan segala itu semua cupang, Be. Karena cupang. Jangankan masalah itu ya. Pokoknya sebelum main cupang, saya belum pernah keluar Pulau Jawa gitu. Sebelum main cupang? Ke Pulau Jawa juga yang jauh-jauh belum pernah gitu. Ya ke Bandung juga saya belum pernah gitu. Ya yang dekat gitu. Belum pernah. Tapi main cupang dia sudah sampai ke pelosok Mamuju. Ke Mamuju ya? Iya, gitu. Karena cupang gitu. Mamuju yang undang saya bukan pemain cupang malah, gubernurnya. Gubernur Mamuju. Diundang sama gubernur Mamuju? Emang dia demen cupang apa gimana? Jadi dia tuh support pemain cupang di Mamuju, gubernurnya. Makanya dia pengen tahu sosok Dewai Gembel gitu. Jadi saya datang dari bandara Mamuju itu nggak ke hotel, langsung ke rumahnya itu, ke rumahnya gubernurnya. Pertama kali akhirnya Babe keluar Jakarta dalam rangka percupangan, itu kemana, Be? Pertama kali naik pesawat ya, yang itu naik pesawat ya, itu ke Palembang. Acara cupang. Acara cupang, ya gitu. Nah itu dari situ baru dari situ baru Babe bisa dipanggil. Akhirnya untuk wilayah Jawa nih, dari mulai Jabodetabek dulu. Jabodetabek mah udah tiap hari waktu itu mah ya tiap hari ya, tiap hari pasti pergi tuh, bisa 3 tempat itu kan dipanggil tuh. Baru untuk ke yang jauh-jauhnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu kan, sampai ke Bali. Bali aja udah bosen saya, Om. Itu saking karena banyak banget ya kontes di Bali tuh sering banget. Ada kontes cupang di Bali dan ada para pemain cupang cewek-cewek cantik loh di Bali. Ada Sweety Beta, halo Nat. Udah botak ya? Botak orang. Tapi tetap cakep Nat. Ada DJ Rania. Gila. Siapa lagi tuh? Babi jadi gue siapa? Panggilnya gue Bani Bun. Siapa pemain cupang? DJ. Edek cuy. Asli lu lihat dah. Hanibun apa siapa gitu. Wah, tapi mereka nah, gue mau bahas yang ini, Be. Tentang live lelang Instagram. Tapi sebelumnya gue mau ngebahas mundur dikit. Cupang lagi gila-gilanya tuh tahun berapa sampai harganya sampai jutaan tuh? Iya, pas pandemi ya? Iya, pandemi yang pertama. 2020. Iya, yang bulan Februari apa itu ya? Yang pandemi pertama lah. Iya.
Nah itu cupang gila-gilaan, itu gila-gilaan. Itu harga cupang tidak normal dalam tanda kutip. Tidak normal, tidak normal ya, tidak normal gitu. Ibarat kata waktu sebelum pandemi aja saya paling mahal jual itu 400. Ya kan? Nah di pandemi ini yang harga 400 itu bisa sampai 3 juta, 4 juta. Gitu. Ya apalagi yang lebih kualitas lagi yang orang nggak punya ikannya seperti itu. Itu bisa sampai tembus sampai 100 ada. 10, 20 ada. Nah, ini menarik kayak gini. Kalau ketika orang bilang sekarang, gue nih pengen ngasih tahu ke lu semua cabul dan cabulis yang mau belajar cupang, tadi udah diajarin. Tapi bagaimana ketika lu bilang, cupang sekarang harganya lagi turun. Nggak turun, justru kembali normal. Kembali normal, harga sesungguhnya. Harga sesungguhnya cupangnya saat ini, segitu. Gitu. Ketika lo pas 2020 ngeliat cupang harganya mahal dan segala macam, terus sekarang murah, bukan berarti cupang turun harganya. Iya, bukan. Tapi malah cupangnya normal sekarang harganya. Dulu yang 2020 itu kagak normal. Iya. Gitu. Jadi jangan salah kaprah bilang cupang turun, tidak. Cupang justru lagi naik, tergantung kita gimana cara ngejualnya aja. Kayak gua jualan ikan tadi gue cerita. Ikan mahal sebenarnya gue tetap mahal. Iya. Ikan murah ya murah gitu. Tapi gue bikin strateginya ikan mahal dimurahin. Padahal itu sebenarnya strategi marketing. Gue bocorin nih di sini nih Garin. Nah, terus gini Be. Ini dikit lagi kita kelar nih. Karena sebenarnya Cabul dan Cabulis hari ini juga di saat tanggal 6 kita syuting saat ini, Babe harus ke Lampung harusnya. Cuma dia bela-belain untuk datang di catatan Sibuluk. Gue thank you banget Be, sumpah asli. Dibela-belain cuy, harusnya dia ke Lampung untuk acara cupang ya? Iya. Harusnya pas kemarin kan gue ngeplok di Bekasi. Harusnya dari Bekasi langsung ke Lampung itu, nggak pulang lagi. Oke. Habis ngeplok di Bekasi itu di Buguru, ada Buguru. Nonton Buguru cantik. Yang mana? Ternak cupang yang baru yang saya upload tuh. Oh, gue tonton besok. Iya. Yang ini gue demen yang gue gini. Di Buguru dia, ternak cupang. Ternak cupang. Namanya siapa, Me? Bu Dewi. Nama Instagramnya Dewi Beta Farm. Dewi Beta Farm. Wah, coba promosi nih dia nih, Dewi Beta Farm. Coba lihat handphone, gue pengen lihat kali selera gue. Coba Dewi Beta Farm. Ya orang taunya itu Buguru cantik gitu. Manis-manis jambu nih. Yang kanan ya? Iya ini. Ya. Selera lu John. Lu kan bujangan John. Daripada lu ngepit di gua mulu, mending lu nge-breeder sama dia. Itu ikannya banyak itu Om. Tuh. Seharusnya dari sana itu langsung berangkat ke Lampung. Tapi Bang Jenggot WA. Oke. Di mobil, Bang Jenggot. Di mobil tuh di jalan tol. Bang Buluk besok mau ada acara. Aduh. Mau nolak nggak enak kan. Ya udahlah gagalin aja Lampung lah. Waduh gua jadi kagak enak nih. Akhirnya duitnya buat buat makan-makan aja lah duitnya. Duit buat ke Lampung ya gitu. Gue jadi kagak enak gue. Itu acara Bunda Tiwi ya? Bukan, kita mau apa? Gue di Lampung nih ada anak kecil. Beri tuh Om, dia tahu ikan Om, anak kecil. Anak kecil? Iya. Mungkin nginget Babe masa lu dulu waktu SD ya? Iya, namanya Alfurkon. Ikan kesukaan Om Buluk semua, ikan-ikan hitam semua. Wah set. Umur berapa tahun dia? Kayaknya mah SMP, SD ya? SD. Berapa? 10 tahun. 10 tahun cuy. Nah itu kemarin ngasih ikan gue Om. Wah ikannya hebat Om. Ikan kesukaan Om lah. Iya. Gitu lah, ya. Avatar ya? Nah dia video call sama gue itu kolamnya gede gitu nah. Dan dia pengen banget ketemu sama gue. Oke. Kata bapaknya nih, kalau tidur ngigo terus, di gembel, ngigo terus. Kata bapaknya. Oke. Makanya gue pengen ke sono. Gitu. Terus kapan jadi? Alfurkon, maaf ya Babe saya bajak dulu ini. Kapan kira-kira Babe kesana nanti? Kayaknya ini untuk hari ini nggak bisa nih, nunggu bini gue kalah dulu dari CSL. Oh ntar malam ada liga ya? Iya. Gue juga ikut sama si Blea tuh CSL. Gue tadi pengen belikan sama dia. Ternyata dia ikut. Tadi gue pengen belikan sama dia deh. Gue lupa, oh iya ada liga CSL gue lupa. Untung gue besok bukan hari ini. Oke, tapi Babe akan tetap ke Lampung nanti ya? Tetap akan ke Lampung. Jadi Alfurkon jangan khawatir, ntar di tidur lu ketika lu ngego di Wai Gembel, pas lu melek ada Babe depan. Wah kan lu, itu keren juga dibikin ini pas YouTube PB. Datangnya ke sono malam. Dan alhamdulillah dia udah didatangin juga sama Dide Ija Daun. Oke, si Dide. Ya udah datang juga. Nggak tuh pas di YouTube bikin gini Be. Datang ke sono malam, janjian sama bapaknya, bikin surprise. Jangan bilang. Jadi pas dia lagi tidur, bangunin sama saya gitu. Bangunin. Bangun Bang. Pasti dia kayak itu keren itu. Bangun sekolah gitu. Sekolah. Itu keren itu. Mantep banget. Oke. Jadi Babe sering banyak cerita yang sangat luar biasa, motivasi buat kita semua cabul dan cabulis tentang perjuangannya Babe sampai dari nggak punya apa-apa sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Tapi sangat disupport banget, didukung banget sama istri. Iya. Ya kan? Dari benar-benar istri menerima Babe itu dari Babe yang benar-benar nol. Iya. Sampai sekarang Babe saat ini.
Anak ada berapa, Be? 6. Dua lu 3, 6 ini. 2 kuliah, 2. 2 sudah kuliah. Iya. Bahkan Babe bisa menguliahkannya. Bisa ngulen. Dari cuma titipan tadi doang. Dulu Om. Waktu anak gua yang sekarang kuliah ini masih SMP, masih SMA. Waktu SMP dia ngomong gini. Ya, kira-kira aku bisa kuliah nggak ya? Jawaban saya bisa. Padahal mah mikir nih, nggak tahu bisa apa enggak gitu kan. Oke, ini keren. Pas udah SMA, pas mau lulus SMP nih, dia ngomong, ya kira-kira Ayah bisa kuliah nggak? Kalau nggak bisa kuliahin, di ini mau SMK yang kejuruan gitu. Ya. Tapi kalau bisa kuliahin, dia mau SMA gitu. Bisa, udah SMA aja SMA. Gitu. Padahal mikir ya. Belum tahu. Tiba-tiba pas sudah mau lulus SMA, ya bener dia bisa kuliah, bisa gitu, bisa. Ya alhamdulillah lah. Tiba-tiba saat itu ya lagi ada rezeki lah, bisa kuliahin tuh gitu kan, kuliahin. Lo harus tonton film Life is Beautiful. Itu film Itali, sebuah cerita tentang seorang ayah yang di saat Perang Dunia Kedua ikut anaknya selalu bilang bisa ke anaknya. Contohnya cuy, dia padahal dia juga nggak tahu kalau misalkan kejadian misalkan, ayah kita bisa nggak nginep di hotel ini malam ini? Oh bisa. Gitu. Padahal saat itu dia sama anaknya tuh dia ngintip-ngintip. Kita main petak umpet yuk, supaya bisa masuk ke hotel itu kita harus main petak umpet dulu. Jadi anaknya dibohongin main petak umpet padahal dia masuk kamar orang. Itu keren, Life is Beautiful. Itu apapun dibilang bisa. Ini sangat menarik, Be. Ini terakhir buat Babe. Karena Babe saya lihat nih ke keluarga sangat apa ya boleh dibilang fatherhood. Ya kan dari nol dan sampai saat ini. Ini deh. Satu kata arti keluarga buat Babe. Keluarga adalah harta buat gua. Harta, gitu. Cuy. Kenapa, Be? Ya karena kenapa gua bilang harta? Karena saat kita lagi nggak punya harta nih, kita masih punya keluarga kita tuh. Betul. Nah, keluarga kita itu jadi gini, kalau kita hari ini nggak punya rezeki, itu Allah pasti kasih rezeki yang buat keluarga kita itu. Jadi tadi yang Babe bilang gitu. Jadi gue nggak takut kehilangan harta karena gue bisa masih ada keluarga yang punya harta juga gitu. Bahkan harta yang tak bisa dibeli. Ya gitu ya seperti itu. Mantep banget, Babe. Thank you banget sudah hadir di Catatan Sibuluk. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya. Thank you banget. Ini lagu terakhir kita persembahkan ya. Lagu apa lupa gua? Fudu. Iya. Wah, edok lagu ini. Dari Oke. Langsung rap ya. 1, 2, 3, go. Sampai Oke, gitu ya. Lagi. 1, 2, 3, go. Sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Sampaikan salamku untuk dia. Thank you, Be. Sampai ketemu lagi di Catatan Sibuluk. Oke.